Asemi berteriak keras memberikan semangat pada prajurit-prajurit Majapahit. Mereka mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong gerobak yang mengangkut bongkahan batu padas. Ayo, serahkan tenagamu. Dua sekali lagi. Besok lebih kuat. Aku. Bongkahan batu padas yang dibentuk runcing menghantam pintu benteng. Pintu benteng yang terbuat dari dinding-dinding papan kayu keras berderak-derak. Pintu itu nampak mulai reot. Ayo, sekali lagi. Sekarang lebih kuat lagi. Hei, kalian, cepat kembali, ayo. Bantu kawan-kawan bunyi. Kita kena lebih keras lagi. Sekarang pasti pintu ini akan kudobrak. Ayo, cepat. 1, 2, 3. Pintu benteng itu sudah bisa didobrak. Bagus. Sekarang perintahkan prajurit-prajurit Majapahit masuk ke alun-alun yang pati. Baik, Gusti Prabu. Sang Ramapati buru-buru melompat ke atas punggung kudanya, dan dia melambaikan tangannya memberikan isyarat pada prajurit-prajurit Majapahit. Serentak prajurit-prajurit Majapahit menghambur ke arah pintu benteng yang sudah jebol. Sementara itu, di ruang dalam istana Kadipaten Lamajang, istri Mapati Nambi dan Jana Rupaka nampak mulai cemas. Mereka mendengar sorak-sorai prajurit-prajurit Majapahit dari kejauhan. Sudah berhasil menjebol pintu benteng. Tenanglah, Jana Rupaka. Jangan pergi kemana-mana. Kasihan Ayahanda, Bu. Ayahanda sekarang pasti terlibat dalam pertarungan sengit. Itu sudah merupakan tekad ayahmu, Jana Rupaka. Ayahmu memang seorang prajurit yang gagah berani. Tapi, apakah Ayahanda mampu membendung mereka, Bu? Percayalah kemampuan ayahmu, anakku. Dia seorang prajurit yang tangguh. Tapi, Bu, jumlah mereka sangat besar. Mana mungkin kita dapat melawan mereka? Jumlah yang besar bukan menjadi jaminan untuk memenangkan pertarungan, anakku. Yang lebih penting adalah tekad dan semangat bulat. Mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi ayahmu dan prajurit-prajurit Lamajang. Kita berperang di pihak yang benar, anakku. Jana Rupaka, apa yang akan kau lakukan? Maaf, Bu. Saya tidak bisa tinggal diam di sini. Sementara Ayahanda sedang menyambung nyawa di luar sana. Jana Rupaka, kau jangan main-main. Ini bukan permainan. Ini perang. Saya tahu, Bu. Saya tahu bahwa ini perang. Dan saya juga ingin berperang melawan prajurit-prajurit Majapahit itu. Saya akan membantu Ayahanda. Anakku, jangan. Kau masih terlalu kecil untuk mengangkat pedang. Lihat, Bu. Saya bisa mengangkat pedang ini dengan baik. Lihatlah. Saya tidak akan tinggal diam. Saya juga ingin membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Jana Rupaka, kau masih terlalu kecil. Kau belum mempunyai pengalaman di medan perang. Sudahlah, tinggal saja di sini bersama ibumu. Ayahmu tidak akan apa-apa. Dia pasti akan dapat mengusir bala tentara Majapahit itu dari bumi Lamajang. Ibu tidak usah berdusta. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu keadaan kita terjepit. Jumlah prajurit Majapahit terlalu besar untuk bisa dikalahkan. Karena itu,
Saya sudah bertekad, Bu. Saya akan membantu Ayahanda berperang melawan musuh. Saya akan mengangkat pedang. Dan pedang ini akan saya lumuri dengan darah musuh. Saya akan menjadi putra Lamajang sejati. Oh, Janarupaka, jangan anakku. Jangan lakukan. Oh, Janarupaka, Janarupaka. Nyai Patih Nambi nampak sangat kebingungan. Wajahnya membayangkan kecemasan. Wanita setengah tua itu buru-buru berlari meninggalkan ruangan. Dan akhirnya dia dapat menemukan Samara. Aduh, celaka di Samara. Celaka. Ada apa, Nyai? Janarupaka, bocah itu lari keluar Adi Samara. Dia lari keluar sambil menghunus pedang. Katanya dia mau membantu ayahnya. Waduh, dia masih terlalu kecil, Nyai. Dia belum tahu seluk-beluk peperangan. Dia pasti akan tewas, Nyai. Susul dia, Adi Samara. Susul dia. Bawa dia kembali ke ruang dalam. Baik, Nyai. Tunggulah di sini. Aku akan membawa kembali Janarupaka. Janarupaka, pemuda belasan tahun itu berlari meninggalkan ruangan dalam istana Kadipaten Lamajang. Dia menghunus pedang, dan beberapa saat kemudian, dia sudah terlibat pertarungan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dia berhasil membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Janarupaka girang ketika melihat ayahnya mampu merobohkan 3 orang prajurit sekaligus. Janarupaka segera berlari-lari menghampiri Nambi. Nambi terkejut. Bocah Etan, apa yang kamu lakukan di sini, Janarupaka? Ampun Ayahanda. Hamba ingin membantu Ayahanda. Hamba tidak sampai hati membiarkan Ayahanda bertarung sendiri melawan prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak bertarung sendirian, Janarupaka. Lihatlah, aku bertarung melawan mereka dibantu prajurit-prajurit Lamajang. Tapi jumlah mereka sangat kecil, Ayahanda. Sudahlah, cepat kembali ke ruang dalam. Temani ibumu. Ayo cepat kembali. Sebelum prajurit-prajurit Majapahit itu memenggal kepalamu. Ayah dan anak itu masih bersih tegang di tengah-tengah medan peperangan. Nambi merasa kesal dan khawatir karena Janarupaka masih berdiri menggenggam pedang. Pada saat itulah sebuah anak panah menyambar lehernya. Buru-buru melompat menyambar tubuh Janarupaka, kemudian mendukungnya berlari-lari meninggalkan medan peperangan. Dia menyuruh Samara memimpin prajurit-prajurit Lamajang membendung bala tentara Majapahit yang jumlahnya semakin besar. Sementara dia sendiri berlari ke ruang dalam menemui istrinya. Nyai Patih Nambi terkejut. Mereka segera membaringkan tubuh Janarupaka di atas ranjang berukiran indah. Darah meleleh membasahi ranjang, menetes ke lantai ruangan. Janarupaka berusaha untuk duduk, sementara anak panah masih menancap di pangkal lehernya. Aduh, Janarupaka, mengapa sampai begini? Kau tidak mau mendengar kata-kata ibumu. Sekarang begini kejadiannya. Aduh, anakku. Jangan menangis, Bu. Saya sudah puas karena bisa membunuh beberapa orang prajurit Majapahit di depan ruangan pendopo. Tapi kau bodoh. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Kau bukan seorang anak yang baik. Ayahanda, saya ingin menjadi putra Lamajang yang baik. Saya juga ingin bertarung melawan musuh. Bodoh. Beginilah kejadiannya kalau kau pernah bodoh. Lihat. Sudahlah, Kakang. Jangan marah-marah. Kasihan anak kita ini. Dia sudah terluka parah. Sebaiknya kita segera mengobati lukanya. Saya ingin duduk, Bu. Jangan.
Lebih baik kau berbaring saja. Lihatlah, darahmu masih terus mengalir. Aduh, Kakang Nambi, bagaimana ini? Bagaimana anak kita? Dewata Agung, sungguh berat cobaan hidup yang kau timpakan pada kami. Ibu jangan menangis. Saya tidak apa-apa. Saya justru merasa sangat gembira sekarang ini. Saya gembira dan bangga. Saya merasa mendapat kehormatan, bisa menjadi putra Lamajang yang gagah, yang tidak segan-segan mengangkat pedang demi membela kehormatan bumi kelahiran. Sudahlah, Bu, jangan menangis. Ayahanda, saya minta maaf kalau ayahanda menganggap tindakan saya ini bersalah. Saya tidak bermaksud menentang perintah ayahanda. Saya hanya tidak bisa tinggal diam di ruangan tertutup, sementara orang-orang lain menyabung nyawa di luar sana. Janarupaka, lihat Kakang, lihat anakmu, lihat putra kita. Janarupaka, Janarupaka. Ibu, ayahanda, saya merasa sangat tenang. Saya sama sekali tidak menyesal karena luka ini. Luka ini justru terasa sangat manis, terasa sangat indah. Biarlah luka ini mengantarkan saya menjadi seorang putra Lamajang sejati. Kakang Nambi, ayo Kakang, ayo kita lakukan sesuatu untuk menolong putramu. Jangan tinggal diam saja. Ayo kita berbuat sesuatu. Oh, anakku Janarupaka. Sementara itu, para prajurit Lamajang di bawah pimpinan Samara masih terus berusaha mengadakan perlawanan. Samara mengamuk bagaikan banteng terluka, dan dia memang terluka di bagian lengan kanannya. Luka itu meneteskan darah segar, tapi Samara tidak peduli. Dia terus mengamuk, membabatkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Prajurit-prajurit Majapahit roboh bagaikan pohon pisang ditebang. Rakuti geram melihat prajurit-prajuritnya roboh. Dia segera melompat menghadang Samara. Tunggu! Jangan mengamuk bodoh. Aku lawanmu, Samara. Aku lebih senang jika bertanding dengan Ramapati si tua busuk itu daripada denganmu. Mana Ramapati? Mana majikanmu itu? Dia datang kemari. Akan kutebas batang lehernya. Jangan banyak sumbar, Samara. Buktikan kata-katamu. Jika kau dapat melangkai mayat Rakuti, baru kau dapat menemui Gusti Ramapati. Ayo, Samara. Kau berperang sebagai prajurit Lamajang, dan aku sebagai prajurit Majapahit. Bagus, Rakuti. Akan kulihat sampai sejauh mana kemampuanmu. Samara mengayunkan pedangnya dengan seluruh tenaganya. Rasuti menyambut kelebatan pedang Samara dengan ujung tombak Fatmayoni. Dua senjata perkasa itu beradu hingga memercikan api. Samara mengeluh tertahan, dan dia merasa tangan kanannya kesemutan, sementara darah dari lukanya masih terus menetes. Rakuti tersenyum. Tampaknya dia sudah dapat mengukur kemampuan lawan. Sekarang ganti Rakuti menyerang. Ujung tombak Fatmayoni menukik ke arah leher Samara. Hampir saja Samara hilang keberuntungannya. Dia buru-buru menghindar ke samping sambil menangis. Kembali terdengar benturan senjata perkasa. Pertarungan pedang dan tombak berlangsung semakin seru. Akhirnya Rakuti memutuskan mengeluarkan aji Segara Geni. Dia memindahkan tombak Fatmayoni ke tangan kirinya, sementara tangan kanannya sudah menggenggam aji pukulan yang dahsyat mematikan. Samara tidak menyadari bahaya maut mengancam jiwanya. Dia terus saja bertarung dengan gagah berani.
Ayo Rakuti, jangan maju sendiri. Serahkan teman-temanmu. Samara mundur, ajalmu akan segera tiba Samara. Sebutlah nama leluhurmu. Lihat, Rakuti akan mencabut nyawamu. Jangan banyak mulut, hai Kedibal Ramapati. Kau hanya seekor tikus. Kau hanya seorang sudra yang memperoleh kemurahan hati si Tua Busuk Ramapati. Mengangkatmu dari lumpur orang sudra, kau masih akan tetap di bawah. Mendengar kata sudra disebut-sebut, Rakuti terbakar dadanya. Dada itu menjadi gemuruh dan darahnya mengalir cepat. Jantungnya berdegup dengan kencang sekali. Rakuti berteriak dan Aji Sigarakeni menyambar dengan dahsyat. Aji Sigarakeni menggelegar. Untung Samara masih sempat melompat menghindarinya. Dan pada saat itulah 3 orang prajurit Majapahit yang berdiri di belakang Samara menjadi sasaran. 3-tiganya roboh sekaligus. Dan Rakuti kembali berdiri tegak berkacak pinggang. Ayo Samara, tandingilah aku. Jangan hanya berdiri seperti sapi tunggu. Ayo, tunjukkan keberanianmu. Rakuti masih berdiri tegak. Tangan kirinya masih menggenggam tombak Patmayoni. Sementara Samara juga siap menghadang serangan dengan pedangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapa di antara mereka yang lebih unggul? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-16 yang akan datang dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Sampai jumpa.